Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Gumilang dengan nomor pokok mahasiswa 5200411155. Di sini saya berasal dari program studi informatika. Di sini juga saya akan membahas langkah-langkah pengerjaan dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Di sini saya berasal dari kelas 7 dengan dosen pengampu yaitu Pak Fadil Indra Sanjaya, Eskom Mkom. Langsung saja masuk ke soal nomor 1. Sini disediakan teks seperti ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita disuruh memasukkan operator create dokumen, tokenize, dan steam. Dan jelaskan hasilnya. Oke. Dan tahap-tahapannya. Langsung saja kita masuk ke rapid miner-nya. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan yaitu menginstal extension. Nih, sudah tampil ya langsung ya. Extension berupa text processing dan text analytic. Nah, tunggu ya. Itu tadi yang text processing dan ini text analytic. Nah, ini harus diinstal terlebih dahulu. Kalau di sini saya sudah terinstall. Nah, itu bisa diakses di sini extension ya. Nah, ini saya sudah terinstall mining clouds dengan text processing. Itu harus kita install terlebih dahulu. Nanti di operator itu akan muncul di sini extension ya. Ya, seperti ini. Ini extension. Ada mining cloud sama text processing ya, seperti itu. Lalu pada operator tersebut kita gunakan di sini. Create dokumen, biasa create dokumen kita cari di sini create dokumen. Ya, create dokumen. Udah. Nah, ini create dokumen, kita drag and drop masukin sini. Nah, tokenize, ini tokenize didapat dari extension tadi ya, teman-teman. Token nice. Nah, ini dari text processing. Lalu steam. Steam. Nah, ini text processing ya, kita pakai text processing. Di sini sudah ada muncul text processing. Lalu kita masukkan di sini dan di operator dokumen di sini kita masukkan teksnya. Nih, teks yang ini kita copy saja. Nah, copy lalu pastekan di sini. Nah, di bagian parameter kita pastekan di sini. Lalu muncul seperti ini ya. Langsung kita apply saja gitu. Apply. Lalu kita pada operator tokenize ini dari teks tadi, dari kalimat maksudnya, dari kalimat ini dia akan memecah per kata. Jadi dia satu kata appearance, satu kata of, satu kata dia satu kata Indonesia, satu kata. Yang mana proses tokenizing ini akan mempermudah saat melakukan proses selanjutnya yaitu proses ini steam. Nah, ini proses steam ini berguna untuk mengubah kata-kata yang tadi sudah dipisah jadi kata dasarnya atau kata root word. Ya, itu seperti kata akarnya ya, dari kata dasar. Menghilangkan seperti imbuhan atau plus ing gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Lalu kita jalankan saja, kita play. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan membagi satu kata dengan beda warna ini ya. Biru, pink, biru, pink, biru, pink. Ini sampai Asia sini. Beda warnanya. Dia appear, terus ini juga beda dengan ini. Nah, pada kata appear di sini dijadikan kata dasar, di mana yang pada sebelumnya itu appearance, di sini dia menjadi appear. Lalu ini yang nasional, ini diubah menjadi nation. Dan seterusnya juga. Oke, ini jawaban dari soal nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini kita mampu memvisualisasi data menggunakan PDA, lalu dengan kata kunci omnicorn, buatlah sentimen dan jelaskan sedetail mungkin. Lanjut, langsung saja kita buka di ininya.
responsi 2. Nah, kalau di sini juga kita menggunakan text processing juga, di sini extension text processing. Sini yang mana di extension kalian juga bisa ya. Ini marketplace, jadi nanti kalian download text processing. Lalu untuk pertama kali kita membuat koneksi ke internet, koneksi ke Twitter dengan cara klik kanan create connection, lalu di database kita ganti menjadi Twitter seperti itu. Lalu kita kasih nama seperti misal tweet underscore omnicorn. Lalu kita create. Nah, lalu kita tuh disuruh meminta token, di mana kalian harus mempunyai akun Twitter terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah memiliki akun Twitter dan saya masukkan tokennya ke sini, jadi saya tidak bisa mengasih tokennya lagi. Tapi kalian yang belum nih, tinggal URL-nya kalian salin, kalian buka ke browser, lalu kopikan tokennya di sini, lalu komplain. Dan nanti akan di sini bisa test connection, jika sudah dia akan terkoneksi. Seperti itu. Di sini saya sudah ada di sini koneksinya. Lalu untuk pertama kali kita masukkan operator search Twitter. Sini ya, kita cari sini juga bisa. Search Twitter nih, kita masukkan ke sini. Lalu pada search Twitter nih, parameternya nih, pada bagian koneksi ini kita ambil tadi. Ini bagian koneksi tweet di sini. Yang kita sudah koneksikan tadi. Bisa juga kita cek dulu koneksinya di sini. Dia menggambar colokan gitu ya. Status connection, successful. Ini juga. Lalu karena kita lihat dulu ya datanya ya. Kita lihat dulu. Coba dulu. Apply. Nah, dia akan muncul data seperti ini dengan atribut yang sangat banyak ya. Dari create add, membuat tanggal, ada from siapa usernya, ID-nya, ada usernya, dia juga ID. Dan yang kita gunakan yaitu text. Karena kita akan text processing. Nah, ini dia teksnya. Misalnya bisa dilihat, ini teksnya yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengambil atribut ini saja, kita menggunakan ini, operator select attribute. Nah, ya, kita gunakan select attribute. Kita lihat hasilnya. Nah, ini akan menunjukkan seperti ini. Nah, ini juga masih belum bisa untuk dipakai karena masih ada lambang RT seperti ini, retweet artinya, ini ada add Kasatria Banjar, add masih ada mention ya, istilahnya mention, ada URL, dan biasa juga kalau di Twitter itu ada hashtag ya. Nah, untuk itu kita menggunakan replace. Replace value itu saya jadikan satu operator di sini karena agar mempermudah atau tidak memakan banyak tempat ya istilahnya. Kita lihat ini. Sepertinya saya jadikan satu. Ini yang pertama replace RT. URL pertama yang bagian awal URL-nya, untuk bagian akhir tuh bisa gunakan ini, ditambahin tanda tanya spasi untuk menghilangkan URL yang di akhir-akhir kalimat gitu. Kalau yang enggak tuh yang di awal itu biasa saja, titik bintang. Dan ini juga mention yang pakai add itu titik bintang dan tandanya spasi. Makanya. Selanjutnya hashtag sama bintang simbol. Dan simbol ini bisa kita klik di sini pencarian di sini. Nah, ini satu karakter ini akan kita hilangkan gitu bagian karakternya. Itu. Ini karena saya sudah ada di sini, kita hapus saja. Ya, oke. Ya. Lalu kita coba jalankan. Jalankan ya. Ini kita coba. Nah, ini juga sudah hilang. Yang hashtag segala macam, yang URL juga tadi sudah hilang ya. Simbol-simbol juga yang datanya segala macam juga sudah hilang. Lalu kita tambahin pre-processing seperti untuk menghilangkan missing value dan
duplikat pada data. Kita menggunakan operator filter example dan remove duplicate. Ini ya. Nah, ini bisa. Kan? Operator ini kita pakai yang pertama filter pada bagian atribut teksnya, lalu pada remove duplicate itu bagian teksnya juga. Kita jalankan lagi. Nah, dia yang sama-sama itu akan hilangkan. Lalu datanya di sini masih nominal, tipe datanya masih nominal di teksnya. Untuk dimasukkan ke proses from data ini, kita harus menggunakan atribut yang bertipe teks gitu. Jadi karena tadi masih nominal, kita ubah dulu nominal ke teks pakai operator nominal to text. Nih. Ya, seperti itu. Jadi nominal yang pada bagian teks itu kita ubah ini jadi teks. Lalu pada proses data ini kita masukin langkah-langkah prosesinya. Yang pertama ada tokenize untuk membagi jadi yang pertama kayak soal nomor 1 membagi per kata, lalu transfer case di sini untuk mengubah katanya menjadi huruf kecil semua, lower case ya. Lalu filter stopword dictionary. Nah, filter stopword dictionary ini kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita pakai yang dictionary di sini. Stopword-nya. Stopword. Nah, yang dictionary. Karena di sini tidak ada menyediakan bahasa Indonesia. Jadi kita pakai yang dictionary, kita bisa download berbentuk CSV di sini filenya, di mana operator filter stopword ini untuk menghilangkan kata hubung seperti di, yang, dan gitu ya. Itu akan kita hilangkan, nggak kita pakai seperti itu. Lalu filter text by length. Nah, ini akan menyeleksi kata yang hanya memiliki minimal 4 karakter dan maksimal 25 karakter. Jadi satu kata itu hanya boleh terambil itu memiliki 4 gitu ya, karakter, 25 huruf gitu istilah. Selanjutnya saya menggunakan STEAM di sini, operator STEAM. Dimana operator STEAM ini sama kayak tadi yang soal nomor 1 digunakan untuk mengubah kata awalnya menjadi kata dasar, ya, menghilangkan imbuhan seperti itu. Lalu pada operator ini, pada externnya, example setnya kita tarik ke rest juga. Ini juga kita tarik untuk melihat hasilnya. List word sama example setnya. Kita play di sini. Udah loading ya. Nah, ini dia word listnya. Ini word listnya dari akhir. Jadi ini kan hanya minimal 4 huruf ya, 4 karakter gitu. Oke, ini agak sedikit loading. Oke, tunggu sebentar. Dan kalau ini juga bisa diurutkan dari yang terbanyak, nanti akan diurutkan melalui ini juga bisa. Nah, ini dia. Muncul yang terbanyak itu Omnicorn dengan total 87 dalam 84 teks gitu ya. Dari 84 atribut tadi apa barisnya. Itu baris berarti ada yang 84 gitu, 84 baris tergantung ini Omnicorn semua, Omnicorn. Nah, lalu pada yang hasil example set ini akan kita visualisasikan menggunakan visualization di sini. Nah, ini visualisasi. Pada plot type-nya kita menggunakan bar. Saya menggunakan bar, ini bar column. Lalu pada volume value-nya kita bisa pilih. Di sini saya memilih aktivitas, antigen, antisipasi, Omicron, Omicron, COVID, Omicron, COVID ya. Pilih dari banyak tadi, banyak kata di sini. Kita pilih, kita visualisasikan seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasil visualisasinya.
Oke, karena hanya itu yang dari soal hanya itu langkah-langkah dari jawabannya, ini dan soalnya ini hanya itu ya sampai visualisasi data. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.